Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barraka wa sallama tasliman katsiran katsira, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Lafali rahimani wa rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tak henti-hentinya Allah senantiasa mencurahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita sekalian. Atas nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi-pagi yang penuh dengan suasana nikmat ini, Allah telah mengundang kita berkumpul bersama-sama di rumahnya, dan kita bersama-sama telah mencicipi hidangan-hidangan yang disajikan oleh Allah, yaitu pertama hidangan yang berupa rahmat, yang kedua hidangan yang berupa maghfirah, yang ketiga hidangan yang berupa sakinah, yang keempat hidangan berupa pangalembono dari Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan majelis kita di hadapan majelis para malaikat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bagi sebagian orang yang tidak faham, maka hidangan tersebut tidak terfikirkan, tidak dianggap penting, bahkan mungkin disepelekan, gitu ya. Yang paling parah diabaikan. Mengapa diabaikan? Tidak terfikirkan, karena jarang mengucapkan. Kalau jarang diulang-ulang, jarang diucapkan, ada hidangan yang sangat besar, hidangan yang sangat penting, tidak terkesan dalam hati. Tapi hidangan yang kecil saja kadang-kadang terkesan dan terpikirkan. Makanya jarang orang yang ketagihan. Hidangan yang besar, yang memberikan dampak nurani yang besar, tapi tidak dinikmati, maka tidak akan memberikan efek ketagihan. Hidangan apa tadi di musola? Yang teringat adalah hidangan makanannya. Padahal hidangan dari Allah itu lebih besar, hidangan yang berupa rahmat. Karena dengan rahmat manusia akan jadi selamat. Orang itu tidak mungkin bisa selamat tanpa rahmat Allah. Mengapa? Karena sebesar apapun amal kebaikan manusia tidak sebanding dengan kenikmatan yang Allah berikan. Yang kedua, orang biasanya menyepelekan maghfirah, ampunan Allah. Padahal tanpa ampunan Allah, dosa-dosa kita bisa lebih banyak daripada amal kebaikan kita.
yang akan menutupi, mengurangi, bahkan akan menjadi sebab hilangnya, tertutupinya kebaikan kita. Kemudian tanpa sakinah, ketenangan jiwa, maka hidup manusia penuh dengan kecemasan. Manusia yang hidupnya penuh dengan kecemasan, dengan gundah gulana, maka tidak bisa memaknai hidup ini. Ya. Oleh karena itu hidangan yang Allah sajikan kepada kita itu betul-betul harus kita nikmati. Ya. Harus kita syukuri, harus kita ulang-ulang. Ya. Mengapa demikian? Ya supaya pertama menimbulkan kesadaran kepada kita bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat besar. Cuman jarang disadari besarnya itu, kurang dinikmati ya. Padahal kalau dinikmati kita akan jadi ketagihan. Kalau kita ketagihan pasti kita akan meluangkan waktu ya, akan meluangkan waktu dan akan merasa rugi bila ketinggalan. Mengapa kadang kita tidak merasa rugi, tidak meluangkan waktu, bahkan ada kegiatan sedikit saja bisa menjadi alasan. Ayo kita ke masjid, sudah dipanggil oleh Allah, sana dululah saya masih sibuk gitu ya. Mengapa? Karena belum mendapatkan tempat di hati ya. Bagaimana kita ingin mendapat tempat di hati Allah gitu ya, selalu diingat oleh Allah kalau kita kurang dalam mengingat Allah kan gitu. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka kita perlu ya meningkatkan usaha kita supaya kita dapat meningkatkan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dunia saja kita ingin supaya kerja-kerja kita mendapatkan predikat produktif ya. Artinya predikat produktif itu kerja-kerja kita di dunia menghasilkan hasil yang banyak dalam waktu yang kalau perlu dalam waktu yang singkat gitu ya. Itu kerja-kerja produktif. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita kerja-kerja produktif atau amal-amal yang produktif itu amal yang seperti apa? Ya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, matsalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu adalah seperti orang yang menanam padi ya. Padi itu dia tumbuh ya, satu batang padi ada 7 cabang. Sab'asana bila ada 7 cabang. Fi kulli sumbulatim mi'atu habbah. Setiap cabang itu ada 100 biji. Jadi kalau satu batang padi 7 cabang dan setiap cabangnya 100 biji, maka itu kalau dalam ilmu matematik satu butir jadi 700 butir gitu ya. Nah, ini salah satu contoh menggandakan amal ya. Nah, maka apa yang disebut dengan fisabilillah? Fisabilillah adalah amal yang diniatkan untuk menegakkan
agama Allah. Baik itu memenuhi kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba terhadap Allah maupun mendukung menciptakan suasana orang supaya mudah dalam rangka meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu fisabilillah sangat luas cakupannya. Karena Allah Subhanahu wa taala punya syariat dalam kehidupan kita yang perlu dipenuhi, perlu didukung dengan harta, perlu didukung dengan tenaga, perlu didukung dengan waktu. Ya. Dan setiap orang itu punya kesempatan. Yang kaya ada harta, yang miskin ada tenaga, ada waktu, ya. Oleh karena itu, maka dalam hal ini semua orang dapat memperoleh kesempatan untuk mendapatkan, untuk membantu daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada manusia untuk membantu agama Allah? Itu bukan kebutuhan Allah yang perlu dibantu, sehingga kalau tidak dibantu agama Allah ini akan mati dan Allah akan berhenti. Tidak ada, ya. Jadi seruan kita berjihad, seruan kita untuk mengorbankan, menginfakkan harta kita di jalan Allah, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala sedang menunjukkan kepada kita jalan-jalan menuju kesuksesan manusia. Ya. Jadi perjuangan fisabilillah hakikatnya adalah untuk manusia itu sendiri supaya mendapatkan keuntungan yang besar di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu Allah menggambarkan seperti mana sebutir padi yang berkembang menjadi 700 biji. Ya, ini maknanya sangat mendalam, ya. Makna secara fisik berarti Allah sedang menjelaskan bagaimana perumpamaan penggandaan itu. Ya, ya kalau seorang pengusaha sangat paham, ya. Pak Teguh supaya penghasilannya banyak, ya, maka dia membuka cabang kos-kosan di mana-mana. Wah, sana kos, sini. Maka dia akan menggandakan penghasilan, ya. Yang tadinya mungkin 10 juta mungkin bisa jadi 50 juta begitu, ya. Ya, itu menggandakan. Ya. Maka dalam urusan amal, dalam urusan akhirat juga ada penggandaan. Penggandaan itu terletak pada apa? Ada penggandaan terletak pada jenis amal, penggandaan terletak pada tempat orang beramal, ada penggandaan karena waktu beramal. Itu bisa orang digandakan itu karena beberapa hal, ya. Pertama, jenis amal. Jenis amal apa yang digandakan? Yaitu amal fisabilillah, amal untuk membantu berkembangnya agama Allah, termasuk bagaimana mendukung kegiatan pengajian di tempat tertentu sehingga banyak orang yang hadir berjamaah mendapatkan hidayah, misalnya gitu, ya. Atau mendukung orang yang sedang belajar. Wah, itu orang ngaji supaya semangat,
supaya tambah minat dan motivasi serta semangat, dikasih aqua misalnya gitu ya. Nah itu kan mendukung orang yang sedang menegakkan agama Allah gitu ya. Kemudian juga karena tempat ya, misalnya orang ingin digandakan amalnya ketika sholat, maka dia berjamaah ya di masjid di mana adzan dikumandangkan. Mengapa? Karena setiap langkah menuju masjid, menuju dulu ya, itu setiap langkahnya digugurkan dosanya, kemudian dinaikkan derajatnya dan dilipat gandakan amal kebaikannya. Kalau ada sekian langkah rumah kita ke masjid atau ke musola, maka sekian kebaikan digandakan, sekian derajat ditingkatkan, sekian kebaikan yang akan kita sekian dosa yang digugurkan, kan gitu. Belum masuk ke dalam masjidnya, belum berjamaahnya ya. Orang memaknai sholat jamaah juga ada beberapa versi pemahaman ya. Ada yang 25 kali, ada yang 27 derajat, ada yang memaknai 27 derajat itu tidak sama dengan kali, karena hadisnya adalah as-sholatul jamaah khairum min sholatil fadhi bisab'i wa ishrina darajah. Kata darajah ada yang memaknai derajat. Derajat itu tidak sama dengan kali. Itu sebagian orang mengartikan derajat itu tidak sama dengan kali katanya. Karena apa? Kalau dalam matematika kali itu sering disebut dengan di'fan, lipat ya. Tapi kalau derajat itu lebih tepat diartikan pangkat ya. Misalnya bilangan dengan berderajat 2 ya, x pangkat 2 itu x kuadrat ya. Misalnya gitu ya. Kalau diartikan derajat, maka nanti itu menjadi berbeda. Karena apa? Dalam amal kita itu derajat amal manusia itu ternyata persepuluhan. Maksudnya persepuluhan itu begini. Kalau orang itu baru niat belum diwujudkan amalnya, dia meninggal, maka dia sudah dapat ganjaran 1, sudah dapat pahala 1. 1 dari mana? 1 itu ternyata 10 berderajat 0. 10 berderajat 0 itu artinya 10 pangkat 0 ya. Dari mana asalnya? Dari ayat Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Itu dari situ. Karena setiap satu kebaikan baginya 10 lipat. 10 itu dari mana? Asalnya adalah 10 pangkat 1. Artinya apa? Orang sudah mewujudkan niatnya. Jadi kalau baru niat dia berderajat 0 karena belum ada wujudnya. Pahalanya 10 pangkat 0 1. Tapi kalau sudah mewujudkan niatnya itu sudah berderajat 1, sudah ada wujudnya, berarti 10 pangkat 1, yaitu 10. Itu namanya berderajat 1. Nah kalau berderajat 27, berarti kan 10 pangkat 27. Nah 10 pangkat 27 itu berapa? 10 pangkat 27 itu 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 10 terus 10-nya 27. Siapa yang bisa menghitung pahalanya? Komputer saja jebol itu nggak bisa ngitung. Akhirnya kalau di kalkulator itu ya 10 pangkat 27 itu mandek gitu ya.
Mengapa? Ya karena berderajat 27 ya. Nah, oleh karena itu orang-orang terdahulu yang memahami hadis ini ketinggalan sholat jamaah itu mereka berkabung. Ada seorang ulama yang ketinggalan sholat jamaah berkabung sampai 3 hari. Ya 3 hari, aduh kenapa saya sholat sampai telat itu ya. Karena menyadari betul berapa ruginya saya itu ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi sampai tidak sholat jamaah. Ini karena apa? Memahami kedalaman makna yang begitu rupa yang didasari atas ilmu dan keyakinan. Nah, jadi orang yang mengilmui dan meyakini tentang sesuatu, maka sesungguhnya akan menguatkan jiwa. Makanya dijelaskan wa matsalul ladzina yunfikuna amwalahum mubtigho amardatillahi wa tathbitam min anfusihim. Ya. Kama sali jannatin birabwatin asobaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ketika orang itu menginfakkan hartanya, tenaganya, waktunya, karena apa? Karena ibtiwo amardotillah. Dia hanya berharap dengan ridho dari Allah. Yang kedua, watasbitam min anfusihim. Kenapa tasbit terhadap diri? Yaitu meneguhkan jiwanya. Kapan jiwa seseorang menjadi teguh, amal manusia menjadi tegak? Ketika ada 2 hal. Pertama, ilmu dan iman. Coba kalau seseorang berbuat karena tahu faedahnya, tahu tujuannya, tahu ini perintah Allah. Yang kedua, iman dan ihtisab, meyakini betul bahwa apa yang diperintah Allah ini hakikatnya adalah menyelamatkan diri kita. Bukan kepentingan Allah. Allah tidak butuh terhadap manusia. Allah tidak butuh terhadap amal manusia. Jadi Allah memerintahkan manusia beramal bukan untuk memenuhi kebutuhan Allah, gitu ya. Allah tidak butuh terhadap manusia, tetapi adalah memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Karena hakikatnya setiap diri kita kan pengen sukses, pengen bahagia. Oleh karena itu kebahagiaan dan kesuksesan dalam diri manusia itu, maka Allah beritahu cara-caranya. Kan gitu. Itu perumpamaan yang kedua saya sebutkan tadi adalah cara menggandakan ya kebaikan. Jadi kita perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah karena mencari ridho dan ingin memantapkan jiwa, itu laksana kebun yang ada di dataran tinggi, di mana dia mendapatkan sinar matahari, mendapatkan hujan dan sebagainya, sehingga menjadi 2 kali lipat ya apanya, ukulaha, hasilnya. Jadi kalau tadi diumpamakan hasilnya 1 biji jadi 700, tapi kalau dia menanamnya di dataran tinggi yang penuh dengan kecukupan air hujannya, sengatan mataharinya dan sebagainya, bisa jadi panennya 2 kali lipat. Itu divine ya, dia mendapatkan 2 kali panen. Begitu juga, maka tadi karena tempat ya, jadi pahalanya
Wah, ya kan? Sholat di masjid dengan di rumah sama enggak? Tidak sama. Karena apa? Faktor tempat. Menanam di dataran tinggi dengan di dataran rendah sama enggak? Tidak sama. Mungkin menanam di bebatuan, di tanah subur sama enggak? Tidak sama. Karena tempatnya beda. Gitu. Jadi faktor tempat itu mempengaruhi daripada tingkat produktivitas. Kemudian juga faktor waktu, ya. Orang sholat gitu ya, maka yang paling bagus itu ya di awal waktu di mana azan dikumandangkan. Maka di situ Allah akan memberikan keutamaannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan demikian kita akan memperoleh sesuatu yang banyak. Terus yang kedua, jangan sekali-kali kita batalkan amal itu ya. Karena kita setiap amal itu ada batalnya. Seorang yang suami istri ya nikah itu ada batalnya. Ketika apa? Dia mengucapkan talak ya kan, batal itu. Suami istrinya batal. Amal syahadat ada batalnya. Kapan? Ketika dia syirik gitu kan, menyekutukan Allah, batal itu syahadatnya ya. Amal sholat ada batalnya ketika ngentut gitu kan gitu ya. Begitu seterusnya, setiap amal ada batalnya. Puasa ada batalnya ketika dia di siang bolong makan secara sadar kan gitu ya. Maka begitu juga kita menginfakkan harta ada batalnya. Kapan batalnya? Bil manni wal adza. Maka dijelaskan wala tubtilu ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau batalkan, jangan kau rusak apa yang telah engkau infakkan ya. Karena apa? Ada mani, ada ya, kita suka menyebut-nyebut pemberian kita dan sebagainya, itu nggak usah ya. Kita harus tetap jaga keikhlasannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, menjaga keikhlasan sahnya amal itu sampai ke apa? Kita meninggal. Mungkin kita beramal sudah 20 tahun yang lalu bisa batal bila amal kita disebut-sebut, dipamer-pamerkan, ya kan bisa batal. Jadi menjaga amal itu juga susah gitu ya. Maka perlu tadi dengan ilmu dan iman, ini yang bisa menjaga. Ya semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa beramal, menjaga amal karena iman dan ilmu, sehingga kita dapat menjaganya karena Allah Subhanahu wa taala dan juga karena untuk menguatkan jiwa kita kepada Allah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.